Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung. Itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut Saya risih sebenarnya ya, kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu namanya virus yang harus dihabisin gitu. Saya heran, harus diingat juga bahwa Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Proses pembagian bansos itu punya efektivitas terhadap kenaikan elektabilitas seseorang meskipun tidak bisa dibuktikan secara material. Kan kausalitasnya nggak bisa dibuktikan. Jadi ketika bansos itu dilakukan, dibuang, dibagi-bagi sedemikian rupa, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi stabil dan itu bisa saja berimbas kepada orang yang di-endorse oleh beliau. Tapi nggak bisa dibuktikan ini semuanya gitu dalam proses pendekatan hukum formil. Bilang bansos, dikira bansos itu hanya bagi-bagi beras? Enggak. Sebenarnya namanya perlinsos, perlindungan sosial yang diberikan pemerintah Jokowi. Dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian ada yang namanya jamban sehat, ada yang namanya bedah rumah. Itu semua ada. Kekuasaan itu dibatasi, tidak boleh dibagi-bagi kepada keluarga. Etik ya, saya nggak bicara hukum. Jadi kalau saya seorang presiden, secara etik, anak saya jangan wali kota, menantu saya jangan jadi wali kota. Itu etik namanya. Dibatasi oleh apa? Ada dua pembatasnya. Satu pembatasnya adalah aturan, undang-undang macam-macam dan sebagainya. Yang kedua adalah moral, etik. Semua ada batas. Jadi Pak Jokowi betul, kesabaran ada batasnya, tapi ambisi juga ada batasnya. Jokowi lagi, orang Korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang Korengan, Jokowi yang salah. Saya mau kasih tahu gini Pak Faisal sama Haris. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus jelaskan disampaikan. Sampah. Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masuk di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak konstruksi. Boleh begitu, nggak bisa begitu dalam konstruksi kebijakan. Nggak bisa. Jadi kita itu harus fair, ya. Kalau bicara itu harus fair. Tadi Anda ngomong, saya diam. Setengah menit. Nah ketika saya ngomong ya bisa, sudah Pak, selesai. Bang, saya lanjut setengah menit dan saya berhenti. Bisa begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi beban Prabowo yang disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya ingin mengadu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak bisa. Saya nggak mau dengar karena Anda mengadu domba. Saya mau bicara sama Andi. Cukup Pak Karni, nggak bisa. Ya udah. Nggak boleh. Orang lain lagi yang bicara. Hei rakyat Indonesia, saatnya gunakan kepemimpinan saya ini bersama kepemimpinan saya ini untuk mengevaluasi ketidakadilan akibat kesalahan kemesraan oligarki dengan kekuasaan. Pukulan ini sangat telak menghantam jantung Jokowi dan kemudian menggiring publik melihat bahwa 10 tahun ketidakadilan, pola hubungan oligarki dan kekuasaan Jokowi bisa diakhiri dengan simbol pagar laut. Komentar Jokowi lagi, orang Korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang Korengan, Jokowi yang salah. Saya mau kasih tahu gini Pak Faisal sama Haris. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian. Itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan
Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple, Om. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung. Itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama pasca pelantikan, sebelum pelantikan ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan. Nah, saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Pada dimensi ini sangat menarik dan membuka juga sekaligus ruang kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin dengan Prabowo Subianto. Saya sebut geng Solo. Ini kalau ada terjadi tafsir bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi itu ketegangan yang serius, maka pada dimensi geopolitik ini pintu masuk. Tapi sampai sejauh ini saya melihat nyaris tidak ada satupun peluang manuver dari kelompok-kelompok yang ingin merongrong kekuasaan Bapak Prabowo Subianto. Pengaruh itu kan tidak bisa dibuktikan secara material kalau pengaruh itu. Itu satu. Nah yang kedua, kata-kata cawe-cawe itu kan dipopulerkan oleh Pak Jokowi sendiri. Ketika kita ingat dulu tuh waktu mau menjelang Pilpres, Pak Jokowi mengatakan, saya tidak mungkin tidak cawe-cawe, kira-kira begitulah ya kan. Alias akan ikut terlibat di dalam proses Pilpres 2024. Nah setelah itulah istilah cawe-cawe ini kemudian menjadi istilah umum yang menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang dalam sebuah peristiwa. Entah ia bagian dari peristiwa itu atau ia, kalau cawe-cawe ini kelihatan dia di luar peristiwa itu sebetulnya gitu. Tapi dia ingin ikut terlibat untuk menentukannya gitu. Saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang tuh karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini itu rumah Jokowi itu rame terus. Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa. Ya, sangat rasis terhadap Muslim. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Gak ada yang sempurna. Ya.
Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun, saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Ya, kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Dimensi geopolitik ini harus kita gali, Bang. Karena hampir semua peristiwa politik mutakhir terjadi di dalam negeri tidak lepas dari perspektif, dimensi, aspek geopolitik. Terlebih Pak Prabowo sudah sangat datang ke beberapa negara dan belum berhasil mendapatkan dukungan yang signifikan. Tolong di garis bawahi, dukungan yang signifikan. Berbeda dengan Jokowi yang tidak masuk ke BRICS, setia kepada, terlihat ya, kepada keseimbangan bermain kanan ke Amerika dan kiri ke Cina, tapi duduk saja di dalam negeri, uang mengalir. Nah, tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah memotong anggaran dan itu luar biasa menurut Faisal Asegaf. Pak Faisal, paham nggak kalau di 2019-2024 Pak Jokowi juga memotong anggaran banyak sekali. Bahkan anggaran DPR itu hampir 20-30% dipotong. Harusnya kita misalnya ada jatah nih ya. Saya terbuka aja. 2 kali kunjungan kerja, kita hanya 1 kali kunjungan kerja. Dibintangin. Sampai pada marah-marah tuh anggota DPR karena banyak sekali program DPR yang nggak bisa berjalan. Bu Sri Mulyani itu udah, kalau datang ke DPR itu udah males saja dia. Kenapa? Karena selalu diprotes. Dipotong 30%, dibintangin. Banyak sekali, bukan 1-2. Ya, perjalanan dinas ASN juga dipotong sama Pak Jokowi. Nah, kalau kemudian orang mengatakan bahwa apakah Pak Jokowi cawe-cawe atau tidak gitu, itu yang saya sebut. Kalau Anda mau membuktikan seperti kita membuktikan dalam proses hukum, ya nggak mungkin. Kan saya cuma ditanya apakah mungkin Pak Jokowi cawe-cawe, sangat mungkin. Bagaimana membuktikannya itu? Kalau Anda minta seperti kita membuktikan dalam proses pidana, ya nggak mungkin. Itu yang saya sebut. Tapi setidaknya ya, kalau kita merujuk kepada misalnya Pilpres 2024 yang lalu, intensitas Pak Jokowi yang begitu tinggi ketika membagikan bansos itu, meskipun tidak dinyatakan oleh MK sebagai sesuatu yang menjadi sebab kenaikan suaranya Pak Prabowo, tapi ingat ada catatan MK di situ. Ya. Sebaiknya proses pembagian bansos itu tidak dilakukan menjelang hajatan pemilu maupun pilkada. Kemudian anggaran DPRD dipotong sama Pak Jokowi jadi PP 33. Yang tadinya kalau keluar kota bisa dapat 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Itu di era Jokowi juga. Jadi jangan cuma hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif juga banyak. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Iya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin tuh Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Enggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemdanya yang ngaco. Ya Pemdanya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Pemda kita nih sekarang nih selama ini harus tahu juga nih ya semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi, hanya 7 provinsi yang mandiri. Yang lainnya semuanya masih subsidi. Hanya bisa menghabiskan APBD. Mandatory spending. Saya tidak ingin masuk ke spekulasi apakah gabungan kabinet Prabowo Jokowi ini, Jokowi juga tidak tulus untuk membantu Prabowo menciptakan arus investasi dari dukungan-dukungan internasional. Kalau dimaksud kabinet kompromi itu saling membantu, saling memperkuat, maka konstelasi geopolitik mestinya Jokowi kalau sungguh-sungguh mendukung Pak Prabowo, dia memfasilitasi, memberi dukungan untuk investasi dan arus keuangan internasional masuk pada periode 10 tahun yang. Nah, yang kedua adalah apakah maksud
saya nggak mau menafsirkan, tadi Mas Roy udah menafsirkan soal kata ada batas. Ya di dunia ini nggak ada yang tidak ada batas. Malam ada batasnya, jadi pagi, siang jadi malam dan seterusnya, semua ada batas. Termasuk di dalamnya ada batas kekuasaan. Kalau kekuasaan presiden dibatasi 2 periode, 3 periode tidak boleh. Secara etik, kekuasaan itu dibatasi, tidak boleh dibagi-bagi kepada keluarga. Etik ya, saya nggak bicara hukum. Jadi kalau saya seorang presiden, secara etik, anak saya jangan wali kota, menantu saya jangan jadi wali kota. Itu etik namanya. Dibatasi oleh apa? Ada 2 pembatasnya. 1 pembatasnya adalah aturan, undang-undang macam-macam dan sebagainya. Yang kedua adalah moral, etik. Semua ada batas. Jadi Pak Jokowi betul, kesabaran ada batasnya, tapi ambisi juga ada batasnya. Kalau ia tidak dibatasi oleh aturan, ia dibatasi oleh pandangan moral kita, sikap moral kita, sikap etik kita. Kalau ada mungkin di dalam bahasa Ramadannya, dibatasi oleh perspektif akhlakul karimah kita. Bahwa saya sudah berkali-kali mengatakan, bahwa di dalam forum ini saya tidak menaikkan kaki bukan karena Bung Aiman melarang, tapi itu perspektif yang disebut dengan etik itu tadi. Maka oleh karena itulah Pak Jokowi saya ingatkan dahulu, meskipun MK sudah membatalkan pasal soal dinasti politik, alias boleh secara aturan, tapi Anda sebagai Presiden Republik Indonesia harus memberi contoh bagaimana etika berdemokrasi ditegakkan. Salah satunya adalah jangan sampai anakmu ikut terlibat di pilkada. Kalau Anda menjabat sebagai presiden, jangan sampai menantimu ikut menjadi calon wali kota. Kalau Anda jadi presiden, apalagi kemudian jadi calon presiden. Kalau Anda jadi presiden dan Anda warawiri kemana-mana membagikan bansos. Nah, kemudian kalau kita mau bicara soal hukum, bicara soal keadilan, bicara soal bagaimana parlemen itu bisa menjadi parlemen yang betul-betul menjadi harapan masyarakat. Rekrutmen, ya, rekrutmen partai politik juga harus benar. Nanti Pak Bang Ferry itu tadi saya baru ngobrol sama beliau. Ini bukan soal yang nggak boleh diselesaikan, harus diselesaikan. Iya, ini nggak di Komisi 2 sayangnya. Nah, tapi ini harus diselesaikan gitu ya. Karena apa? Karena isi parlemen itu tergantung dari rekrutmen partai politik. Undang-undang siapa yang bikin? Pemerintah dan parlemen. Kalau parlemen isinya orang-orang yang tidak berkualitas, ya undang-undangnya juga nggak akan berkualitas. Itu saya kritisi. Partai politik saya kritisi. Kenapa? Karena rekrutmennya gagal. Banyak teman-teman yang di DPR yang ada juga loh. Kalau mau tahu saya kasih tahu. Yang 1 tahun itu datang cuma 5 kali ada, tapi tidak ada yang namanya punishment dari partai politiknya. Nah ini yang rusak. Nah ini kan kita juga harus beresin. Dengan survei 80% mengatakan kepuasan publik terhadap Prabowo Subianto, itu harus diberikan spidol garis besarnya, ketegasannya itu kepada Bapak Prabowo Subianto, bukan kepada rekan-rekan kabinet. Dan lebih khusus tidak dialamatkan kepada Gibran. Karena kalau merujuk kepada hasil survei Tempo, nilai Gibran itu cuma mendapat 3 poin dari angka 10. Jadi saya mendukung persepsi survei dukungan moral rakyat yang mengatakan sangat puas. Bukan 80%, 100% kepada Prabowo Subianto. Tetapi untuk pembantu-pembantunya kita tunggu 3 bulan ke depan. Dan saya di sini berbicara dan akan kembali lagi puasa. Sampai 3 bulan kemudian lagi. Kalau sampai janji-janji ini tidak terpenuhi, maka Pak Karni mohon maaf sekali. Walaupun Prabowo sahabat abang dan banyak rakyat mendukung, tapi kalau kinerjanya tidak berhasil meningkatkan sesuai misi tujuan bernegara, menciptakan rasa keadilan dan kemakmuran, saya akan berdiri untuk melakukan perlawanan moral untuk dalam rangka menghentikan semua rezim omon-omon ini. Terkait dengan 100 hari Prabowo Gibran, ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada keberpihakan kepada UMKM, petani nelayan, pajaknya dihapuskan, modal diberi, kemudahan untuk ambil dari bank. Itu supporting dari UMKM kepada UMKM, petani dan nelayan dari pemerintah. Kenaikan guru, kenaikan gaji guru. Nah, kemudian ada lagi makan bergizi gratis.
Kalau MK artinya mengatakan bahwa proses pembagian bansos itu punya efektivitas terhadap kenaikan elektabilitas seseorang meskipun tidak bisa dibuktikan secara material. Kan kausalitasnya nggak bisa dibuktikan. Gimana membuktikannya? Karena saya menyanyikan lagu ini, tiba-tiba kawan-kawan mahasiswa merasa senang. Nggak ada itu alat penyambungnya yang bisa kelihatan. Cuma kita bisa tahu ketika saya nyanyi, Anda geleng-geleng kepala. Oh berarti ada efek dari apa yang saya sebutkan. Jadi ketika bansos itu dilakukan, dibagi-bagi sedemikian rupa, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi stabil, dan itu bisa saja berimbas kepada orang yang endorse oleh beliau. Tapi nggak bisa dibuktikan ini semuanya gitu dalam proses pendekatan hukum formil. Tapi kalau Anda mau mengatakan itu, Anda bukan seorang politisi, Anda seorang hakim yang hendak menguji kasus ini terjadi atau tidak. Padahal ruang yang kita bicarakan ini adalah ruang politik. Itu satu. Bilang bansos, dikira bansos itu hanya bagi-bagi beras? Enggak. Sebenarnya namanya Perlinsos, perlindungan sosial yang diberikan pemerintah Jokowi. Dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian ada yang namanya jamban sehat, ada yang namanya bedah rumah. Itu semua ada. Ada yang namanya BLK komunitas. Wah, banyak sekali yang diberikan pemerintah sebenarnya kepada rakyat. Mungkin kalian di sini semua nggak tahu itu. Saya tahu karena saya di bawah. Dari komisi saya aja, ya saya mau kasih tahu, yang diberikan pemerintah itu sangat banyak sekali. BLK komunitas, ya, kemudian jalan setapak untuk desa, itu dari Kementerian Tenaga Kerja tuh, tenaga kerja mandiri. Ya, belum lagi pendidikan vokasi untuk anak-anak SMA, ya, yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja. Masalahnya, kekurangannya di mana? Kekurangannya ketika BLK komunitas itu dibuat, selesai dibuat, diberikan peralatan, selesai. Pemerintah tidak memberikan lagi supporting untuk bagaimana BLK ini bisa bertahan. Ya, sumber daya manusianya untuk mendidik anak-anak ini selanjutnya itu dibiarkan menjadi tanggung jawab penerima. Nah, sementara penerimanya tidak punya anggaran untuk melanjutkan BLK komunitas ini. Itu Noel. Itu menjadi tanggung jawabmu besok. Banyak lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita semua ini harusnya bersyukur. Banyak yang belum terselesaikan dari program pemerintah itu bukan penipuan. Karena apa? Ada program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, kemudian program prioritas. Nah, kalau ada program yang belum terselesaikan karena waktu, karena anggaran, itu bukan penipuan. Wah, presiden menipu. Buktinya program kerjanya yang ini belum selesai, yang ini belum selesai. Ya nggak bisa selesai juga kalau cuma 5 tahun. Nah, yang begini-begini harusnya kita sama-sama duduk. Ya, teman-teman semua memberikan masukan tadi, bagi saya itu penting. Kenapa? Karena pemerintah yang absolut, yang terlalu absolut juga pasti nantinya akan jadi diktator. Dan nggak bagus, nggak ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol sistem yang efektif juga dari kita-kita ini. Tetapi saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu? Oh berarti Anda sampah dong ya? Jadi sebentar Pak. Ya nggak apa-apa sebentar. Saya kan nggak menyebut nama Bu Irma tadi kan. Saya bicara dengan pandangan yang umum saja. Ya. 3 kali sebut nama saya. Oke. Nanti ada waktunya lagi kan setelah ini. Saya belum selesai Pak. 15 menit ini Bu Irma. Belum. Saya hitung. Coba belum. Sebentar lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, 100 hari Presiden Prabowo Gibran ini, menurut saya sudah cukup bagus. Sudah cukup konstruktif. Kalau ada yang masih kurang, wajar-wajar saja. Nanti kita lihat ke depan, kita kawal bersama. Karena anggarannya baru turun di pertengahan Januari. Dan itu juga belum semuanya cair. Ya kan? Karena seluruh program kerja, kebijakan dan lain-lain
sebagainya tidak akan pernah berjalan kalau tidak ada anggaran.